Bapak-bapak yang saya hormati dan saya banggakan, mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan program yang sudah direncanakan dan dialokasikan di Desa Setruk, Kecamatan Batu Layar bagian utara ini, yaitu sosialisasi mengenai 4 pilar MPR RI. Dan di sini kami menganggap sangat penting terkait bagaimana pemahaman kita terhadap Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar, dan NKRI harga mati. Yang tentunya mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan nanti oleh Bapak Prof bisa sedikit menambah wawasan kita bagaimana kita hidup bertetangga, bagaimana kita hidup bersosial di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Pertama-tama saya menyampaikan salamnya Pak Rahmat Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pagi Pak Rahmat Hidayat menyampaikan salamnya dan mohon maaf tidak bisa hadir pada pagi hari ini karena kesehatan beliau. Kemarin memang maraton kegiatannya, termasuk ke hari Jumat ke Surabaya, terus hari Sabtu ke Trowulan, ke Jombang, ke Nganjuk, minggunya istirahat. Senin paginya, pagi subuh, sebelum subuh sudah ke bandara karena penerbangan jam 6. Jadi karena kesehatan beliau tidak memungkinkan, ya mohon maaf, beliau mohon maaf tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Kemarin juga acara di Ponpes di Triggerate juga nggak bisa hadir. Mungkin insya Allah lain kesempatan beliau bisa hadir. Saya menyampaikan sedikit bahwa memang anggota MPR RI punya kewajiban untuk menjalankan kegiatan sosialisasi 4 pilar kebangsaan atau biasa sekarang disebut, karena yang ada kan MPR akhirnya disebut 4 pilar MPR RI. Kegiatan ini dulu pertama digagas oleh almarhum Pak Taufik Kemas. 4 pilar ini sangat penting, nanti bagaimana 4 pilar ini menjadi hal yang sangat penting nanti akan dijelaskan oleh Prof. Gatot. Beliau adalah akademisi dari Universitas Mataram. Prof. Gatot ini ketua program doktor, ketua program S3 di Universitas Mataram. Beliau adalah guru besar hukum tata negara. Yang kedua Pak Alvin. Pak Alvin ini direktur, Pak Dr. Alvin ini adalah direktur, wakil direktur 3 bidang kemahasiswaan Politeknik Husada. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya ditugaskan untuk menyampaikan tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang pertama saya ingin sampaikan tadi, sebenarnya semua pilar yang disampaikan ini tidak bisa dipisahkan. Ada hubungan yang tidak bisa dipisahkan antara Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalau kita melihat Pancasila itu dari struktur kedudukannya, dia adalah sebagai filosofi bangsa, sebagai pandangan hidup, dan sebagai pemersatu bangsa. Ya, jadi ini nah, karena sebagai satu ideologi Pancasila itu, kita bisa jelaskan sedikit tentang apa sebenarnya makna Pancasila sebagai satu ideologi. Dari catatan beberapa yang lalu yang ditulis oleh teman-teman di PDI Perjuangan dan di beberapa media, landasan hidup berbangsa dan bernegara. Beda dengan agama, ya. Agama itu spiritual, dan itu kepada manusia. Indonesia itu adalah pengakuan bahwa di dalam Pancasila itu mengakui dan menjamin
setiap negara, setiap menjamin warga negaranya untuk hidup beragama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Jadi kalau saudara tahu sebenarnya Indonesia ini luar biasa, ya. Indonesia luar biasa. Bahasa sederhananya adalah memasyarakatkan kembali, menyebarluaskan, sehingga kemudian Pancasila sebagai dasar negara itu dihayati sebagai cara hidup, cara pikir, dan cara bertindak kita sebagai warga negara yang kemudian bertanggung jawab kepada tanah air kita dan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di layar kita kemudian bisa lihat bahwa sosialisasi berpilah kebangsaan yang digagas oleh Bapak Taufik Kemas almarhum itu punya landasan-landasan yuridis atau alasan-alasan hukum, sehingga setiap upaya sosialisasi ini kemudian tidak digugat seperti yang disampaikan oleh Prof. Dr. Jadi tidak dipertanyakan bahwa ternyata ada ancaman internal, bahwa kehidupan kita sudah tidak lagi menjadikan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar, falsafah NKRI dan kebinekaan itu sebagai pandangan hidup bersama yang kemudian terus menjaga kemajemukan sebagai sebuah entitas penting dan kebudayaan Indonesia. Wilayah kita bisa lihat ada tantangan yang kemudian dialami dan dihadapi oleh Pancasila di era kekinian. Yang pertama bahwa nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa tidak lagi dijadikan sebagai sumber etika dalam berbangsa dan bernegara. Saya ingin bertanya Pak Prof tentang kedaulatan. Kedaulatan itu sejatinya itu milik rakyat atau milik wakilnya yang ada di Senayan? Atau milik wakil kami yang ada di, kalau kabupaten kan ada di Gerung ya Pak ya. Ketika itu saya melihat potensi yang sangat luar biasa untuk kekayaan alam kami kalau Barat tidak terkelola dengan baik, Pak. Rasa-rasanya saya membayangkan ada sesuatu yang bukan salah ya Pak Prof ya, sesuatu yang keliru barangkali tentang arti kedaulatan tadi, sehingga kepentingan yang lebih besar, kepentingan kemajuan daerah Lombok Barat secara luas ataupun bangsa ini secara luas. Saya menurut Lombok Barat aja nih, biar lebih gampang saudara-saudara saya mengerti maksud saya. Agak demikian berat, bahkan untuk saat ini kita defisit anggaran sedang. Nah, maka saya kembali bertanya, ketika itulah kedaulatan milik rakyat, maka kepentingan rakyat adalah lebih prioritas. Mohon dijelaskan nanti kan. Pertama. Terus yang kedua, Pak Prof, saya sependapat dengan apa yang disampaikan Pak Prof, Pak Dokter tadi luar biasa. Kalau pemahaman ini adalah menjadi sebuah kesadaran dan keyakinan kita bersama. Bangsa ini sebenarnya tidak kekurangan apa-apa, Pak. Ya Pak ya. Ya, tapi ada sisi-sisi lain, ada kisi-kisi lain yang suka digoyang-goyang. Jadi tujuan nawacita kita tidak tercapai. Barangkali ini tugas kita bersama, bukan tugas Pak Prof saja, bukan tugas kampus saja, bukan tugas PDIP saja, tapi tugas kita semua ketika kita ingin membawa bangsa ini lebih maju, lebih berkecukupan. Semoga bisa lebih sejahtera kemudian. Demikian barangkali Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ada lagi yang tanya? Satu lagi. Terkait dengan undang-undang. Seberapa jauh andang-andang itu mempengaruhi undang-undang? Terus terkait dengan sila Pancasila yang yang berapa itu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima, seberapa persentasenya untuk kesejahteraan Indonesia untuk Pancasila yang kelima. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan berikutnya. Berdiri. Ya, pertanyaan dulu ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin bertanya, tapi sebelum itu sama-sama mengapresiasi kepada
Bapak Kades, karena memang PDIP di Batu Layar ini kekurangan kader remaja. Di Batu Layar kurang tokoh. Di Batu Layar akhirnya PDIP tersisihkan, bisa kita katakan tersisihkan kemarin-kemarin. Tapi dengan masuknya Pak Kades, insya Allah tahun 2024. Pertanyaan saya tentang 4 pilar. Di 4 pilar ini seperti kata pemateri kedua Pak Prof, bahwa 4 pilar ini sebenarnya hanya tercatat sebagai teks. Itu yang saya garis bawahi, tercatat sebagai teks. Yang jadi problematikanya sekarang, bagaimana kita bisa memberikan pemahaman kepada generasi di luar forum ini. Generasi di luar forum-forum ini. Jadi yang ikut forum-forum ini adalah segelintir dari sekian banyak masyarakat. Akhirnya berita-berita hoax tidak bisa terbendung. Jadi kita kurang memberikan pemahaman kepada masyarakat secara umum. Dan sebenarnya sosialisasi terbaik itu di sekolahan, di tingkat-tingkat kelas 3. Karena rata-rata kita kaji bahwa anak-anak sekolah rata-rata sampai SMA. Dan anak-anak seperti inilah yang gampang sekali dibolak-balikkan. Jadi ini solusi.